Dan pada saat melewati sungai inilah beberapa kali Tony itu sempat melihat ada 2 orang anak yang usianya hampir sama dengan Tony dan teman-teman. 2 orang anak ini nggak pakai baju, hanya memakai penutup kain di bagian bawah. Dan 2 orang anak ini diem secara misterius memandang Tony dan teman-teman yang lagi berenang itu. Mbah Sunar ini ngomong lagi ke Mirza, "Wis lang mulai ya le, ning ndukur ana sing duwe gawe." Dia itu sebenarnya pengen nangis, meskipun kondisi Mirza waktu itu usianya sudah dewasa. Dia itu sudah pengen nangis karena dia merasa dia sudah nggak di alam manusia, dia sudah di alam jin, dia sudah di alam lelembut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang pernah dialami oleh Sobat Kembara yang bernama Mirza yang asalnya dari Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, kami akan menceritakan sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh Sobat Kembara yang bernama Mirza. Mirza ini tinggal di sebuah desa di Jawa Timur, yang dalam hal ini Mirza nggak mau menyebutkan nama daerahnya. Jadi dia sudah dari kecil tinggal di sana, dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga 2 orang adiknya. Jadi desa yang ditinggali Mirza ini terletak di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Jadi suasana di sana itu sejuk. Dan gak jauh dari sana ada sebuah gunung yang biasa didaki oleh pendaki-pendaki dari banyak daerah, terutama di Jawa Timur. Dan banyak sekali cerita-cerita mistis yang pernah terjadi di sana. Mirza sendiri sudah akrab sekali dengan gunung tersebut. Karena bagaimanapun juga sumber air yang disalurkan ke rumah-rumah penduduk ini asalnya dari gunung tersebut. Jadi ada beberapa warga yang mengelola air. Mereka ini memasangkan pipa dari atas menuju ke bawah dan setiap 1 bulan sekali mereka ngecek di sana. Nah, salah satu orang yang bertugas untuk mengecek pipa-pipa ini adalah bapaknya Mirza. Singkat cerita, pada waktu itu Mirza ini duduk di bangku kelas 3 SMP. Kebetulan di tempatnya sekolah itu banyak sekali anak-anak yang seusia Mirza ini suka keluyuran, dan terutama mereka ini seneng camping-camping di area-area di sekitar situ. Karena lokasi desa Mirza ini ada di pegunungan, jadi banyak sekali spot-spot yang bisa digunakan untuk camping anak-anak ini. Nah, waktu itu mereka nggak merencanakan camping. Mereka akan berjalan main-main di sekitaran air terjun. Jadi nggak jauh dari sana ada air terjun. Air terjun ini letaknya ada di ketinggian sekitar 850 meter di atas permukaan laut. Biasanya anak-anak dari desa ini atau dari sekolah-sekolah yang ada di dekat-dekat situ sering sekali main di air terjun ini. Jadi waktu itu teman-teman Mirza ini ngajak Mirza dan teman-temannya untuk menuju ke air terjun tersebut. Sepulang sekolah di sekitaran jam setengah 1 siang,
Mereka bareng-bareng menuju ke sana, sepeda motor mereka itu diparkir di satu tempat dan mereka akhirnya jalan kaki. Dari tempat parkiran ini menuju ke air terjun itu jalan kaki diperlukan sekitar 1 jam perjalanan. Nah, selama berjalan menuju ke air terjun ini, mereka melewati pipa-pipa yang dipasang oleh penduduk desa. Nah, biasanya nggak jarang mereka juga menemui hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Kayak misalnya, mereka sering sekali bertemu dengan bajing, atau kadangkala mereka juga sering melihat babi hutan, dan kadang-kadang mereka juga sekelebatan sering melihat adanya harimau yang lewat. Nah, pas waktu mereka ini jalan, ada sekitar 7 orang. Semua ini laki-laki. Mereka jalan menuju ke air terjun. Sebenarnya di sini ada 2 air terjun. Satu air terjun ini hanya diketahui oleh warga desa atau warga di sekitar sana. Air terjun ini letaknya tersembunyi sekali, harus menuruni bukit, harus menuruni tebing, dan jalannya itu begitu curam. Jarang sekali ada yang tahu air terjun ini. Nah, sebenarnya air terjun yang ada di bawah ini ukurannya nggak seberapa tinggi, hanya sekitar 1 meteran lebih, tapi debit airnya termasuk ukurannya lumayan deras. Nah, lokasi air terjun ini tersembunyi di antara tebing-tebing. Untuk menuju air terjun ini mereka harus masuk dulu ke sungai dan harus melewati sungai-sungai dengan air dengan ketinggian sekitar pusar orang dewasa. Jadi waktu itu karena Mirza dan teman-teman masih SMP, air yang mereka lalui di sungai itu ketinggiannya hampir melewati mulut mereka. Mereka harus berjalan sekitar 5 menitan barulah mereka bisa naik lagi dan baru ketemu air terjun tersebut. Disinilah biasanya mereka sudah bawa makanan dari atas, mereka bawa singkong rebus dan juga bawa beberapa cemilan untuk dimakan sambil menikmati air terjun ini. Nah, siang itu sekitar jam 2:30 siang, setelah mereka selesai menikmati air terjun tersebut, mereka pun pulang. Sebelum mereka pulang, mereka harus melewati lagi sungai tersebut dan mereka harus menenggelamkan diri lagi sampai seukuran mulut mereka. Setelah itu barulah mereka bertemu daratan lagi. Disinilah waktu itu ada salah satu teman Mirza ini yang tiba-tiba dia badannya menggigil. Nah, karena mereka semua panik, ditanyalah, "Kamu kenapa? Weh, kamu kenapa?" Nah, si anak ini yang bernama Tony ini dia terus-terusan menggigil badannya dan dia terus ngomong sesuatu yang mereka semua ini nggak tahu. Sampai pada satu ketika Mirza dan teman-teman itu coba membacakan sesuatu yang mereka bisa. Waktu itu ada yang membaca Kulhu, ada yang membaca Al-Fatihah, dan dengan kondisi mereka itu panik. Setelah mereka baca-bacakan itu dan ada yang menggosok-gosok badan si Tony ini supaya lebih hangat lagi, dan setelah itu barulah Tony ini bisa buka mata. Setelah Tony buka mata, barulah ditanya, "Kamu kenapa, Ton? Kok kamu menggigil? Kamu kedinginan?" "Enggak, aku nggak kedinginan. Aku tadi nggak tahu ada di mana." "Ya wes, ayo naik aja, naik." Diajaklah si Tony ini naik. Setelah melewati tebing, mereka jalan lagi menuju ke parkiran. Barulah di parkiran ini, mereka mampir sebentar di sebuah warung. Disinilah akhirnya Tony cerita. Jadi pas waktu selesai mereka menikmati air terjun itu, mereka melewati sungai. Dan pada saat melewati sungai inilah, beberapa kali Tony itu sempat melihat ada 2 orang anak yang usianya hampir sama dengan Tony dan teman-teman. 2 orang anak ini nggak pakai baju, hanya memakai penutup kain di bagian bawah. Dan 2 orang anak ini diam secara misterius memandang Tony dan teman-teman yang lagi berenang itu. Nah, pas waktu ngelihat 2 orang anak ini, Tony itu nggak bisa lepas fokusnya. Dia terus memperhatikan 2 orang anak yang lagi berdiri ini. Seolah-olah 2 orang anak ini mau berniat jahat ke Tony dan teman-teman. Disitulah Tony terus melihat sampai pada akhirnya setelah mereka melewati sungai, 2 orang anak ini nggak terlihat lagi. Dan barulah dari situ Tony sudah nggak sadarkan diri. Yang ada dalam ingatan Tony ini diajak 2 orang anak tersebut menuju ke desanya. Jadi nggak jauh dari sana, Tony itu melihat ada sebuah desa. Dan desa ini dihuni oleh beberapa orang.
Nah, dua orang anak ini ngajak masuk ke rumahnya dan Tony itu dipersilahkan duduk. Dari situ Tony disuguhi lagi makanan yang tidak lain adalah singkong rebus. Tony ini sempat bilang ke dua orang anak ini, aku sudah makan, aku bawa makanan dari atas, nggak usah repot-repot. Dua orang anak ini terus menyodorkan makanan. Dan dari bahasa tubuh mereka, dari gerak tubuh mereka itu seolah menyuruh Tony ini untuk makan. Karena Tony merasa nggak enak, dimakanlah singkong rebus ini, dan nggak lama kemudian Tony ini dengar ada lantunan-lantunan ayat suci, entah itu kulhu dan surat-surat Al-Fatihah. Dia mendengar itu tapi suaranya samar-samar. Nah, begitu Tony ini merasa penasaran, setelah dia makan singkong rebus ini, satu biji, dia keluar. Begitu dia keluar, dia semakin mendengar jelas, kok ada orang ngaji. Dicarilah terus sumber suara ini, sampai pada akhirnya dia melihat ada sumber air di sana. Ketika Tony melihat sumber air, ternyata kok suara orang-orang ngaji ini berasal dari sumber air tersebut. Nah, Tony itu merasa bahwa dia harus cuci muka dari sumber air ini. Nggak lama setelah itu langsung Tony ini cuci muka dengan air tersebut. Barulah Tony itu sadarkan diri dan dia ngelihat di sana ternyata sudah banyak sekali teman-temannya. Nah, itulah cerita Tony yang diingat betul oleh Mirza. Sampai hari itu pun, akhirnya Mirza dan teman-teman ini trauma untuk mengunjungi air terjun itu lagi. Nah, bertahun-tahun kemudian setelah Mirza ini lulus SMA, dia pun bekerja di sebuah pabrik yang nggak jauh dari rumahnya. Dia kerja di sana aktivitas sehari-hari, dari rumah dia berangkat ke pabrik dan pulang kerja, sepulangnya sampai di rumah paling dihabiskan nongkrong dengan teman-teman di warung kopi. Selebihnya dia nggak pernah kemana-mana. Nah, sampai pada satu ketika, kampung ini airnya itu mampet. Jadi ada pipa-pipa yang biasa mampet dan biasanya orang-orang yang bertugas termasuk bapaknya Mirza ini ngecek langsung kondisinya ke atas. Mereka harus naik gunung dan ngecek pipa-pipa itu dengan teliti, dan kalau ada pipa yang bocor mereka harus menambal. Tapi pada waktu itu kondisi bapaknya Mirza ini lagi sakit. Beliau lagi sakit 3 hari dan beliau hanya bisa berbaring di tempat tidur. Nah, suatu ketika Pak Gofur dan Pak Soleh, mereka ini adalah sahabat dari bapaknya Mirza. Beliau berdua ini juga biasa memperbaiki pipa-pipa air yang ada di atas. Setelah dapat keluhan dari warga desa, akhirnya Pak Soleh dan Pak Gofur ini menuju ke rumahnya Mirza. Beliau tanya, Mir, Bapak ada? Anu Pak Soleh, Bapak sakit ya Pak? Tadi katanya saya yang disuruh menemani Pak Soleh sama Pak Gofur. Oh ya wes, ayo, kamu bawa motor sendiri ya? Oh ya Pak, nanti ketemu di warung biasanya aja. Ya sudah, tak tunggu sana ya Mir. Berangkatlah Pak Soleh dengan Pak Gofur ini dan gak lama kemudian Mirza nyusul. Sebelum Mirza nyusul, Mirza sempat dipanggil oleh bapaknya. Mir, ini leh, Bapak mau ngomong. Kamu itu kan sudah lama nggak naik ke atas. Kamu jangan lupa banyak-banyak sholawat. Jadi bapaknya ini ngomong dengan nada yang lemes karena bapaknya posisinya sakit. Dan nggak lama setelah itu bapaknya juga pesan, kamu jangan lupa bawa senter. Khawatirnya nanti di sana kamu sampai malam hari. Oh iya Pak, jas hujan sudah dibawa. Sudah Pak. Dan nggak lama setelah itu ibunya keluar juga ngasih Mirza ini bekal untuk di sana. Setelah itu Mirza pun pamit, dia berangkat naik motor dan bertemu Pak Soleh dan Pak Gofur di sebuah warung itu. Setelah itu mereka parkir. Nah, Mirza ini terakhir kalinya menuju ke tempat ini atau menuju ke gunung ini adalah beberapa tahun yang lalu. Terakhir kali pada saat dia dan teman-teman SMP berkunjung ke sana. Selebihnya dia nggak pernah lagi berkunjung ke gunung ini karena dia benar-benar trauma. Setelah dia parkir, dia lewatilah jalan-jalan setapak itu. Banyak sekali perubahan. Jalan ini sudah banyak perubahan dan banyak ditumbuhi pepohonan-pepohonan yang membuat jalanan ini semakin rindang. Mulailah dari titik itu, Pak Soleh dan Pak Gofur ini mulai ngecek pipa-pipa. Dicek satu persatu barangkali ada yang bocor. Biasanya kebocoran pipa ini disebabkan oleh adanya pohon yang tumbang atau mungkin adanya longsor-longsor kecil. Dan bisa jadi juga ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja untuk merusak pipa tersebut entah dengan tujuan apa. Jadi setelah dicek,
sampai kemudian naik. Ketika mereka ini ada di ketinggian sekitar 850 meter di atas permukaan laut, suasana itu sudah turun kabut. Kabut ini sudah sangat tebal sekali, apalagi semakin masuk ke hutan, pohon-pohon itu sangat rindang dan menutupi perjalanan mereka. Jadi seolah-olah cahaya matahari ini nggak bisa masuk. Inilah yang membuat akhirnya jalan itu terasa gelap. Nah, setelah melewati itu sambil ngecek satu persatu pipa, mereka pun bertemu di sebuah pertigaan. Nah, di pertigaan inilah yang menghubungkan kalau ke kanan menuju ke air terjun yang dulu pernah dikunjungi oleh Mirza. Dan kalau ke kiri adalah air terjun tempat wisata. Di sini mereka berhenti sejenak dan mereka membuka bekal masing-masing dan makan. Mirza ini sempat melihat Pak Gofur itu membawa senapan anginnya. Jadi Mirza tanya, "Pak Gofur, emang mau nembak apa, Pak?" "Ya, apa aja Mir yang bisa ditembak." Biasanya memang yang diketahui oleh Mirza, Pak Gofur ini sering menembak hewan-hewan yang ada di hutan. Entah itu bajing, dan kadang-kadang juga Pak Gofur ini bahkan senang sekali menembak monyet, yang menurut Mirza ini sangat bertentangan dengan dirinya. Jadi, karena Mirza itu penasaran, Mirza tanya, "Pak Gofur katanya sering nembak monyet ya?" "Oh iya, daging monyet itu enak Mir. Kamu kalau pernah ngerasain satu kali, kamu pasti pengen lagi." Nah, Mirza itu dengan wajah yang agak aneh, dia mengenyitkan dahi dan memandang ke arah Pak Gofur. "Enggak Pak, saya nggak suka Pak. Ngelihatnya aja kasihan." "Wes tah, nanti kalau Pak Gofur dapat ya, kamu ikut makan, dibakar, terus dikasih kecap, enak rasanya." "Enggak lah Pak, terima kasih Pak." Setelah ngobrol-ngobrol itu ternyata benar. Enggak lama sebelum mereka ini berdiri, mereka 3 orang ini mendengar ada monyet yang bergelantungan di atas pohon. "Lah itu Mir, kamu diam dulu Mir." Mirza ini sudah benar-benar nggak tega. Dia nggak bisa ngelihat adanya monyet yang ketembak, bahkan sampai harus dibakar dan dimakan rame-rame. Jadi Mirza waktu itu bilang ke Pak Gofur, "Sudahlah Pak, Pak Gofur lanjutkan aja. Saya biar naik aja ngecek pipa-pipa." "Loh, tak apa-apa, tunggu sini sebentar." "Enggak lah Pak, biar saya naik ke atas saja." Dari sinilah akhirnya Mirza meninggalkan Pak Gofur dan juga Pak Soleh, yang waktu itu Pak Gofur dan Pak Soleh ini semakin masuk ke dalam hutan. Mereka berdua ini naik mencari monyet tersebut. Ternyata pas waktu Mirza ini naik, dia mendapati sebuah pipa yang bocor. Dari situ dia langsung ambil ban bekas. Dia ambil ban dalam motor bekas itu dan ditutupkanlah ke pipa-pipa tersebut. Nah, setelah dipastikan aman, Mirza jalan lagi ke atas. Dia harus jalan sampai ke sumber tandon air tersebut. Dipastikan benar-benar supaya nggak ada satupun pipa yang bocor. Dia semakin naik ke atas dan tiba-tiba dia dengar senapan Pak Gofur ini berbunyi. Dah. Dari situlah Mirza ini ngerasa, aduh jangan-jangan ada monyet yang ketembak. Dia pun nggak mempedulikan. Dia terus naik ke atas dan setelah itu ternyata benar. Mirza ini ngelihat lagi ada pipa lagi yang bocor. Langsung dia ambil ban dalam lagi, dibungkuskanlah ke pipa tersebut, dan setelah itu Mirza duduk-duduk di sana sambil menikmati pemandangan. Nah, dia mengingat-ingat lagi kejadian yang pernah dialami bertahun-tahun yang lalu yang dialami oleh Tony. Tony ini bilang bahwa dia pernah melihat desa di sekitar sana. Ada memang perasaan tidak percaya dalam diri Mirza. Apa benar memang ada desa di sini? Tapi di satu sisi lain, Mirza ini juga nggak berani memastikan hal ini betul. Tapi menurut keterangan orang-orang, memang benar di gunung ini masih wingit dan mereka semua sering mendengar bahwa ada desa di sekitar sana. Yang tidak lain desa ini adalah desa gaib. Nah, pas waktu Mirza ini duduk-duduk santai, dia mendengar ada orang jalan. Ternyata semakin dia mendengar, Mirza bisa melihat, oh ternyata Pak Sunar. Biasanya orang-orang memanggil beliau dengan panggilan Mbah Sunar. Mbah Sunar ini datang, memang Mirza ini nggak seberapa kenal dengan Mbah Sunar, tapi Mbah Sunar itu terbiasa menyapa orang-orang yang ditemuinya. Jadi Mbah Sunar langsung bilang, "Arep nang dile." "Oh Mbah, Mbah, ngecek pipa Mbah." "Ambek sopo wae?" "Itu Mbah sama Pak Gofur sama Pak Soleh." "Lho neng di Gofur ambek Soleh?"
Itu di bawah mbah lagi nembak monyet katanya. Duh, pancet ae. Wis tak kandhani ojo nembak-nembak ngono kae kok. Sik nembak ae. Nah, terus setelah ngomong demikian, Mbah Sunar ini ngomong lagi ke Mirza. Wis lang mulai ya le, ning ndukur ana sing duwe gawe. Mbah Sunar ini pun turun. Nah, menurut Mirza, kata-kata dari Mbah Sunar ini banyak sekali pemahamannya. Orang-orang yang ada di desa itu menganggap Mbah Sunar ini akalnya sudah hilang. Beliau 5 tahun yang lalu itu kehilangan anak dan istrinya. Nggak tahu anak dan istrinya ini kemana. Kata orang-orang yang ada di desa, anak istri Mbah Sunar itu sudah pergi meninggalkan Mbah Sunar karena nggak betah dengan perilaku Mbah Sunar. Entah apa yang sudah dilakukan Mbah Sunar, Mirza nggak banyak tahu tentang itu. Yang jelas orang-orang desa atau yang mengenal Mbah Sunar, mereka semua menganggap Mbah Sunar ini orang yang nggak waras. Jadi apapun yang dikatakan Mbah Sunar, mereka itu mengabaikan dan hanya mengiyakan. Tapi tidak dengan Mirza. Kata-kata Mbah Sunar itu selalu dianggap sebagai kebenaran. Termasuk ketika Mbah Sunar bilang bahwa di atas ada yang punya gawe atau ada yang punya hajatan. Ini dipikirkan betul oleh Mirza. Dan setelah Mbah Sunar ini pergi, Mirza pun turun. Setelah dipastikan semua pipa ini aman, nggak bocor lagi, dia turun menghampiri Pak Gofur dan juga Pak Soleh. Ketika sampai di sana, ternyata Pak Gofur dan Pak Soleh ini berhasil menembak 1 ekor bajing. Bajing ini sudah dikuliti dan siap untuk dibakar. Jadi begitu sampai di sana, Pak Gofur bilang, Mir, jangan pergi dulu, ayo kita bakar ini dulu. Setelah mereka bakar bajing, mereka pun menikmati bajing. Nah, pas waktu mereka ini makan-makan, Mirza ini sempat tanya ke Pak Gofur dan juga Pak Soleh. Pak Gofur tadi ketemu Mbah Sunar toh ke sini. Oh iya, sudah turun orangnya. Kok tadi Mbah Sunar ngomong ke aku katanya kita disuruh cepat-cepat turun. Soalnya di atas onok gawe, katanya ada hajatan. Nah, Pak Gofur dan Pak Soleh ini seolah menertawakan kata-kata Mirza. Kamu itu loh Mir, kok percaya sama Mbah Sunar? Wong itu loh orang-orang waras. Dia itu nggak waras, kok kamu percaya kata-katanya? Ya orang itu memang seperti itu. Tiap ketemu orang yang naik gunung, dia selalu ngomong seperti itu. Di situ Mirza ini diam. Dia menyadari bahwa memang Pak Gofur dan Pak Soleh ini termasuk pemikirannya sama dengan penduduk desa. Mereka menganggap bahwa Mbah Sunar ini orangnya nggak waras. Jadi apapun yang dikatakan Mbah Sunar, ini memang kata-katanya ngelantur. Tapi Mirza terus berpikir, ya sudahlah Pak, setelah makan ini kita turun aja. Ya wes ini habiskan dulu. Setelah mereka menghabiskan bajing bakar itu, mereka pun turun. Sampainya di parkiran dan mereka langsung melanjutkan pulang ke rumah masing-masing. Begitu sampai di rumah, Mirza ini sempat tanya ke bapaknya, Pak, tadi itu Mirza ketemu Mbah Sunar Pak di atas. Oh, Mbah Sunar, kenapa memangnya? Mbah Sunar itu kok ngomong ke Mirza bahwa di atas itu ada yang punya gawe, ada yang punya hajatan. Orang-orang itu kok nggak percaya. Pak Gofur, Pak Soleh itu menganggap Mbah Sunar itu nggak waras. Apa Bapak juga seperti itu, menganggap Mbah Sunar ini orang nggak waras? Nah, bapaknya Mirza itu diam sejenak dan kemudian bapaknya ini bilang, dulu Mir, Bapak itu sempat menganggap Mbah Sunar itu orangnya memang nggak waras. Tapi suatu saat, Bapak ini pernah naik gunung, Bapak benerin pipa. Dan persis waktu itu ketemu Mbah Sunar. Mbah Sunar ini sempat bilang, Don, kue mulio saiki. Mari ngene iki, ono ulo gede sing teko, wis kue mulih. Nah, waktu itu karena bapaknya Mirza menganggap Mbah Sunar ini orang yang ngelantur, orang nggak waras, dia pun mengabaikan. Beliau hanya bilang ke Mbah Sunar, nggih Mbah, mantun iki wangsul, ya Mbah, habis ini pulang. Ternyata nggak lama setelah itu, setelah Mbah Sunar ini turun, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, dan banjir rob ini datang. Banjir rob ini nggak tahu datangnya dari mana, dan terlihat dari kejauhan itu seperti kepala ular yang besar. Dari situlah akhirnya bapaknya Mirza ini sempat naik ke pohon karena datangnya banjir rob ini secara tiba-tiba seperti longsor yang besar. Dan pada saat ada di atas pohon, barulah bapaknya Mirza ini berpikir, mungkin yang dimaksud ular besar ini adalah banjir rob ini.
Jadi Mbah Sunar ngomong seperti itu tidak lain dengan banyak alasan-alasan yang dikemukakan. Nah, setelah banjir rob ini selesai, bapaknya Mirza turun, dia pulang ke rumah. Semenjak itulah bapaknya Mirza ini menganggap kata-kata dari Mbah Sunar itu bukanlah kata-kata biasa. Apa yang diutarakan oleh Mbah Sunar mengandung pengertian yang sangat dalam dan harus dicerna semaksimal mungkin. Nah, setelah Mirza bincang-bincang dengan bapaknya itu, akhirnya Mirza pun juga mengutarakan hal yang sama. Ya Pak, Mirza sebenarnya menganggap Mbah Sunar itu juga penuh makna kata-katanya. Tadi yang dikatakan Mbah Sunar bahwa di atas ada hajatan, Mirza itu percaya. Iya Mir, itu tandanya di atas memang sedang ada kejadian, nggak tahu kejadian apa. Entah kejadian mistis, atau mungkin ada pendaki-pendaki yang lagi naik ke atas itu lagi bermasalah dengan cuaca, atau mungkin ada yang tersesat. Nah, setelah mendengar penjelasan dari bapaknya itu, Mirza pun akhirnya menyadari bahwa Mbah Sunar ini bukan orang biasa. Beliau nggak bisa dikatakan bahwa beliau ini orang yang nggak waras. Keesokan harinya, pas waktu Mirza ini mau berangkat ke pabrik, Mirza ini sempat dipanggil bapaknya. Ternyata bapaknya Mirza ini mengungkapkan bahwa ada lagi pipa yang bocor di atas. Nah, berhubung pada waktu itu, pada hari itu, Pak Soleh dan Pak Gofur ini berhalangan. Pak Soleh ini mengantarkan keponakannya menikah di luar kota. Sedangkan Pak Gofur ini sudah terlanjur menerima tawaran kerja di tempat lain. Pak Gofur ini profesinya adalah seorang pemukul perangkat gamelan. Jadi waktu itu Pak Gofur pentas di tempat lain atau di luar kota. Jadi dua orang ini, Pak Soleh dan Pak Gofur ini nggak bisa naik ke atas. Jadi pada saat itulah bapaknya Mirza ini sempat tanya ke Mirza, "Le, kamu mau ndak naik ke atas ngecek pipa? Tapi kalau kamu keberatan ya ndak usah, nunggu Pak Soleh sama Pak Gofur aja." Nah, Mirza ini sempat berpikir, ini kalau pipa ini bocor dan dibiarkan seharian, pasti bocornya akan semakin melebar. Hal ini nggak pernah dilakukan oleh bapaknya Mirza, oleh Pak Soleh dan juga Pak Gofur. Ketika mereka ini dapat kabar adanya pipa bocor, mereka langsung naik ke atas. Jadi mendengar hal ini, karena Mirza merasa punya tanggung jawab, dia menggantikan ayahnya. Dari situ dia bilang ke bapaknya, "Ya sudahlah Pak, biar Mirza aja yang naik. Nah terus kamu nak kerja Le?" "Ah nggak apa-apa Pak, biar aku izin aja 1 hari, Mirza aja yang naik." Nah, waktu itu sekitar jam 9 pagi. Mirza pun langsung menuju ke warung, dia parkirkan motornya, dan dia langsung naik sendirian untuk ngecek kebocoran air tersebut. Di titik pertama, yang kemarin dia datang ke sana bersama Pak Soleh dan Pak Gofur, dicek lagi, tambalan yang sudah dibikin oleh Pak Soleh, yang terbuat dari ban dalam itu dicek lagi, apakah ada kebocoran. Ternyata nggak ada. Dia naik lagi, dicari ke titik yang ketiga. Ini dia sudah mulai memasuki hutan yang lebat. Matahari sudah nggak tembus, dia ceklah di sana. Ternyata apa yang sudah mereka perbaiki kemarin ini masih dalam keadaan mulus, masih dalam keadaan normal, nggak bocor sedikit pun. Mirza naik lagi, dan apa yang ada di pikiran Mirza, jangan-jangan pipa yang bocor ini ada di atas sendiri, di mana pada waktu itu Mirza sendiri inilah yang menambal. Mirza sendiri juga mengaku dia nggak begitu pengalaman untuk menambal pipa. Jadi dia merasa jangan-jangan tambalanku ini kurang kuat. Dia semakin naik ke atas dan ternyata dari kejauhan itu dia melihat pipa ini bocornya terlalu besar sampai membuat air ini muncrat tinggi sekali. Disitulah langsung Mirza agak berlarian, dia langsung naruh tasnya, diambil ban dalam itu dan langsung dibungkuskan ke pipa-pipa ini. Dipastikan lagi supaya pipa-pipa ini terbungkus dengan erat. Dikeluarkan lagi ban dalam itu, dibungkus dengan cara double. Nah, setelah pipa ini beres, Mirza pun akhirnya sempat duduk-duduk, dia menikmati pemandangan sebentar. Nggak lama setelah itu, tiba-tiba Mirza ini dengar ada yang manggil namanya. "Mir, Mir, Mirza, Mir, Mir." Dia pun lihat ke kiri, karena suara itu bersumber dari arah kiri, dia ngelihat kok nggak ada siapa-siapa. Dia pun akhirnya berdiri. Dia memutuskan untuk kembali pulang karena dia tahu ini pasti ada yang aneh. Nggak mungkin yang manggil namanya ini manusia, nggak mungkin.
Tapi ternyata begitu Mirza ini melangkah, belum sampai 5 langkah, dia mendengar lagi ada yang memanggil namanya. Mir, Mirza, Mir, sini Mir, Mirza. Akhirnya Mirza ini noleh. Mirza itu ngelihat ada 2 orang anak laki-laki. 2 orang anak laki-laki ini nggak pakai baju, dia hanya pakai bungkusan kain di bagian bawah. Dan 2 orang anak laki-laki ini melambaikan tangan ke Mirza kayak manggil-manggil dia. Waktu itu Mirza sama sekali nggak ingat cerita yang pernah dialami oleh Tony. Dia sama sekali nggak ingat hal itu. Begitu ngelihat 2 orang anak ini, Mirza itu merasa kayak dia sudah kenal akrab sekali dengan 2 orang anak ini. Jadi dengan biasa, dengan santai, Mirza pun menghampiri 2 orang anak laki-laki ini. Hei, mau kemana? Ayo ke rumah dulu. 2 orang anak laki-laki ini ngomong seperti itu. Ayo ke rumah dulu. Banyak makanan di rumah, Mir. Oh ya, ayo. Mirza pun dengan senang hati menyambut tawaran dari 2 orang anak laki-laki ini. Jadi di situ sekali lagi Mirza menjelaskan, Mirza ini merasa kalau dia sudah kenal akrab dengan 2 orang anak laki-laki ini. Jadi dari situ Mirza pun mengikuti, dia menuruni tebing dan naik lagi ke bukit. Di situ mereka melewati semak-semak dan barulah di situ Mirza ngelihat ada sebuah desa. Nah, desa ini rame, banyak orang yang beraktivitas di sana. Mirza langsung dibawa masuk ke rumah anak laki-laki ini. Dia duduk di sana dan 1 orang anak laki-laki ini mengeluarkan makanan. Waktu itu anak laki-laki ini mengeluarkan ayam. Ayam ini 1 ekor utuh dan sudah dipanggang. Jadi Mirza yang ngelihat ayam panggang yang sedemikian nikmatnya itu, dia langsung mengambil dan langsung memakannya. Nah, sambil makan ini, si anak laki-laki ini ngajak ngobrol Mirza. Gimana Mir kabarmu? Kamu baik? Baik, aku baik. Kamu sendiri gimana? Mirza pun tanya. Ya gini inilah Mir, kami cuma di sini-sini aja mainnya. Kok kamu tumben ke sini Mir? Iya, aku disuruh bapakku ngecek pipa. Kamu sering-sering main ke sini. Terus temenmu itu mana, Tony? Kok nggak kamu ajak? Dari situlah akhirnya Mirza ini ingat. Loh, ini kan bukannya yang pernah diceritakan Tony waktu itu. Jadi Mirza langsung flashback. Dia ingat lagi cerita yang diceritakan Tony. Bahwa Tony waktu itu pernah bertemu dengan 2 orang anak laki-laki. Yang dua-duanya ini nggak pakai baju. Hanya pakai kain yang diselempangkan di areal bawah. Mirza langsung ingat dan dia menghentikan aktivitas makannya itu, ayam ini ditaruh. Langsung Mirza ini tanya, kowe iki sopo? Kalian ini siapa? Lah anak laki-laki ini diam sambil ketawa. Kok kamu lupa Mir sama kita Mir? Sudahlah ayo kamu makan dulu. Nggak, kalian ini siapa? Aku ini di mana? Sudahlah Mir, makan dulu. Sudah kamu jangan mikir yang aneh-aneh, kamu makan. Nggak, aku mau pulang. Lah pulang gimana? Ini kan rumahmu. Lah Mirza ini semakin bingung. Nggak, aku mau pulang. Disinilah akhirnya Mirza itu sudah mulai panik. Dia itu sebenarnya pengen nangis. Meskipun kondisi Mirza waktu itu usianya sudah dewasa. Dia itu sudah pengen nangis karena dia merasa dia sudah nggak di alam manusia. Dia sudah di alam jin, dia sudah di alam lembut. Dan Mirza ini, sekali lagi dia tanya ke 2 orang anak ini, aku di mana? Pulangkan aku nggak mau di sini. Nggak lama kemudian keluarlah bapak-bapak. Bapak-bapak ini tiba-tiba keluar, terus tanya, kalau kamu nggak mau ke sini, terus ngapain kamu ke sini? Lah Mirza ini juga bingung. Loh, saya itu diajak anak-anak ini Pak, saya diajak ke sini. Terus si bapak ini ngelihat 2 orang anaknya, benar kamu yang ngajak anak ini. Terus 2 orang anak ini agak takut dengan bapaknya. Terus dia ngomong, enggak Pak. Kulo Pak, ya wis mulino arek iki. Masake, oke, mulino. Bapak-bapak ini menyuruh untuk memulangkan Mirza. Setelah itulah akhirnya Mirza ini diajak keluar dari desa tersebut melewati hutan-hutan. Dan gak lama setelah itu Mirza kembali lagi ke jalan yang dia ketahui. Dia kembali ke pipa-pipa tersebut dan begitu Mirza ini noleh, dia sudah gak ngelihat lagi 2 sosok anak-anak ini. Setelah itu Mirza langsung turun. Dengan segera Mirza itu turun, dia pun pulang kembali ke rumah. Dan Mirza langsung menceritakan hal ini ke bapaknya. Dia cerita bahwa dia bertemu dengan 2 orang anak laki-laki yang misterius dan dia dibawa ke rumahnya. Bapaknya ini bilang, ya wes le, wes alhamdulillah, kamu ini sudah bisa pulang.
banyak kejadian yang semacam itu, pada akhirnya mereka ini terjebak di sana dan nggak bisa pulang. Nah anehnya, secara bersamaan itu juga, Mirza ini mendengar, ternyata ada info dari pos perizinan. Di pos perizinan, pos pendakian itu sudah banyak sekali orang-orang yang berkumpul. Ternyata ada seorang pendaki ini yang hilang dan belum ditemukan. Dan kejadiannya itu sudah dari kemarin. Jadi anak ini total sudah 2 hari hilang dan belum bisa ditemukan. Tim SAR dan penduduk setempat ini sudah mencari, sudah naik ke atas, dan sampai hari itu si anak ini belum ditemukan. Disinilah akhirnya Mirza berpikir tentang kata-kata yang disampaikan oleh Mbah Sunar. Mungkin maksud Mbah Sunar ini bahwa di atas ada gawe atau ada hajatan. Bisa jadi ada sebuah tragedi yang terjadi di sana, yang tidak lain adanya pendaki yang hilang ini. Jadi disinilah Mirza mengungkapkan ke bapaknya, jangan-jangan Pak, kata-kata Mbah Sunar itu benar. Maksud Mbah Sunar bahwa di atas itu ada gawe, mungkin ya ini. Yang dimaksud ada hajatan yaitu ini. Banyaknya orang yang berkerumun di pos pendakian menunggu kehadiran anak yang hilang itu. Nah si bapaknya Mirza cuma bilang, ya bisa jadi Le, bagaimanapun juga Mbah Sunar itu bukan orang biasa. Setelah 4 hari pencarian pendaki yang hilang ini, akhirnya tim Basarnas itu berhasil menemukan pendaki yang sempat hilang itu. Setelah itu pun pendakian ini sempat ditutup sampai sekitar 2 bulan, dan setelah itu pendakian ini kembali dibuka. Dan kejadian-kejadian semacam ini sering sekali didengar oleh Mirza, karena Mirza rumahnya nggak jauh juga dari pos pendakian tersebut. Nah cerita inilah teman-teman yang diceritakan oleh Mirza kepada Kembara Sunyi, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.